Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 16 Juli 2020. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 7 sampai 9. Dilanjutkan dengan ayat 12, ayat 16 sampai 19. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, dalam kesesakan, mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Kutemukan makna hidupku bersama Yesus. Perasaan letih lesu dan terbebani tidak selalu muncul karena banyaknya tanggung jawab. Ada orang dengan tanggung jawab yang banyak malah lebih sehat dan bahagia. Sebaliknya, ada orang yang sangat kurang memiliki tanggung jawab, malah lebih merasa tertekan.
Beberapa penyebab kelesuan dan beban hidup yang patut diperhatikan, misalnya kehilangan arah atau motivasi dari apa yang sedang dikerjakan, kehilangan perasaan berharga karena tidak memiliki tanggung jawab, hanya mencari kesenangan diri. Saudaraku terkasih, hari ini Yesus mengundang orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya, dan Ia berjanji akan memberikan kelegaan. Apa yang akan dibuat oleh Yesus? Ternyata bukan melepaskan beban itu, melainkan memasang kuk. Kuk adalah palang kayu yang jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik hingga bersama-sama dapat menarik beban berat. Dengan memasang kuk, maka pertama, orang yang berbeban berat tidak kesepian dan merasa berat sendirian, tetapi berjalan dan berbagi beban bersama Yesus. Kedua, tanggung jawab yang selama ini ditanggung oleh orang bersama Yesus akan diberi visi dan arah yang baru. Yesus membiarkan orang melihat tanggung jawab yang sedang dipikulnya dalam visi baru, visi kasih Allah Bapa untuk dunia. Dalam visi ini, orang melihat dirinya secara baru, bukan lagi sebagai budak pekerjaan untuk menghasilkan uang atau mengabdi tujuan perusahaan semata, melainkan sebagai partner kerja atau sahabat Allah karena turut ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Dalam visi baru itu, orang tidak hanya mendapatkan arah dan makna dari tanggung jawabnya, tetapi bahkan mendapatkan arah dan makna dari hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan berlama-lama dalam kelesuan dan perasaan terbebani. Mari ambil keputusan sekarang juga untuk datang kepada Dia yang sangat mengasihi kita, maka kita akan menemukan makna hidup kita. Semoga demikian. Amin.